Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin, Sulawesi Tenggara, Kendari, tanggal 7 bulan Juli tahun 2023. Yang pertama, prosesi pelantikan anggota Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin, Sulawesi Tenggara. 1. Para advokat yang akan dilantik untuk mengambil tempat: Ketua Umum DPP Peradin memasuki ruangan sidang diiringi Mars Peradin. Ketua Umum Peradin, Advokat Ropaun Rambe, membuka sidang terbuka untuk umum pelantikan Advokat Peradin Sulawesi Tenggara kepada Bapak dipersilakan. Pelantikan. Pelantikan. Pelantikan advokat Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 bulan Juni tahun 2023, saya Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum DPP Peradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Peradin Sulawesi Tenggara dibuka. Pelaksanaan pelantikan anggota Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin Sulawesi Tenggara. Pembacaan surat keputusan DPP Peradin tentang pengangkatan advokat oleh Sekretaris DPW Peradin Sulawesi Tenggara, Advokat Hasrudin SH. Yang saya sebutkan namanya supaya surat keputusan nomor K 030.96 garis datar angka Romawi 12.2022 sampai dengan nomor K 030.100 garis datar angka Romawi 12 2022 tentang pengangkatan advokat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia Pradip menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Mengangkat Ahyar Sarjana Hukum, Listik Paraini Sarjana Hukum, Siti Nurati Sarjana Hukum, Laude Ismail Sarjana Hukum, Takdir Sarjana Hukum, masing-masing sebagai advokat. 2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 bulan Juni tahun 2023, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia ditandatangani oleh Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum. Pelantikan Advokat Peradin dengan menyatakan ikrar Peradin di hadapan Ketua Umum DPP Peradin dipandu oleh Sekretaris DPW Peradin Sulawesi Tenggara, Advokat Hasudin SH. Saudara sekalian, tangan kanan kitab sucinya tolong tempelkan ke dada sebelah kiri ataupun jantung, bukan kanan, sebelah kiri. Ya, bagi yang di tengah memegang patakan, kitab sucinya tetap dan tangan kiri untuk mengambil sudut patakan nanti seperti yang dipatakan tadi. Apakah saudara siap untuk dilantik menjadi advokat Pradin? Siap. Sekali lagi, apakah saudara siap? Siap. Laksanakan. Ya, yang di teknis silakan mengambil. Ikuti kata-kata saya. Ikrar Pradin. Ikrar Pradin. 1. Kami akan selalu menjunjung tinggi dan membela hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 2. Kami akan selalu memperjuangkan tegaknya kebenaran, keadilan dan hukum. 3. Kami akan selalu memperjuangkan tercapainya demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peradilan yang bebas dan jujur berdasarkan Pancasila. 4. Kami akan selalu memperjuangkan agar dewan-dewan perwakilan rakyat benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat. 5. Kami berjanji kepada diri sendiri untuk selalu menaati kode etik advokat Indonesia, membela yang lemah dan miskin, melawan segala kewenangan dan penindasan dalam bentuk dan cara, dan akan selalu terbuka untuk menerima segala kritik dan koreksi dari pihak manapun. Penyematan kartu advokat oleh Ketua Umum DPP Pradin, Advokat Ropaun Rambe, kepada para anggota yang dilantik.
Orasi Ketua Umum Peragin oleh Advokat Ropa Undrambe. Terlantik, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam penuh kasih kepada kita semuanya, dan teruntuk kepada anggota Peragin yang baru dilantik menjadi advokat. Saya ucapkan selamat menyandang gelar status advokat. Mulai pada malam hari ini dan seterusnya sudah dapat menulis seperti Ketum Peragin di depan namanya dengan status sebagai advokat. Kemudian kepada terlantik juga, teramat sangat bahagia saya, pada mungkin ini terakhir ya, gak ada lagi yang seremonial seperti ini karena Prodipa, Prodi MAD kita akan mulai tahun 2023 ini. Saudara, saudari anggota Peragin yang sudah dilantik, dengan demikian sudah menjadi keluarga besar Perkumpulan Advokat Indonesia Peragin. Pada malam hari ini bertambah lagi anggota kita, anggota Peragin tentunya, khususnya di Sulawesi Tenggara. Teramat sangat bahagia saya masih bisa melakukan pelantikan sebelum dimulai Prodipa maupun Prodi MAD. Dan ini terakhir. Karena besok lusa, tepatnya Sabtu 10 Juni 2023, kita akan melaksanakan konstitusi organisasi atas perintah dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya untuk Rapimnas, rapat pimpinan nasional yang sudah tertunda 3 tahun karena COVID. 2020 mestinya harus ada Rapimnas, Rakernas, tapi tidak bisa dilaksanakan karena COVID. 2021, 2022 yang lalu. Sekarang 2023 ini baru kita bisa bergerak kembali menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Saudara sekalian, mungkin menjadi pertanyaan dan memang jelas baru kali ini kalian melihat penyamatan pelantikan maupun pengambilan sumpah. Seremonialnya berbeda dengan upacara-upacara pelantikan lain. Pertama, harus pakai peci. Perempuan harus rapi. Yang muslim harus pakai hijab. Kenapa demikian? Karena kita ini melakukan perbuatan hablum minallah, hubungan kalian kepada Sang Halik, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hubungan kalian kepada saya maupun kepada yang lain. Hablum minannas namanya itu. Ini yang kita lakukan adalah kalian membuka hubungan hablum minallah kayak sampai 7 aras. Bukan hanya sumpah. Sumpah itu di atasnya sumpah masih ada lagi namanya ikrar, ucapan, tindakan, perbuatan. Beda. Itu 1. 2, kitab suci mestinya yang populer, yang sering kita amati cermati, selalu ditaruh di atas kepala. Atas kepala. Jadi Al-Quran itu masih jarak antara kepala dengan Al-Quran. Berarti sumpahnya pun ataupun ikrarnya nggak nyampe itu. Tidak pembebanan dalam tubuh manusia. Akan tetapi Peragin tadi kalian laksanakan itu dari jantungmu bergetar sesuai dengan ucapan perbuatan langsung kepada langit yang dituju ke aras. Tuh saudara, makanya seremonial kita berbeda dengan seremonial yang lain. Itu kajian-kajian saya tentang pendalaman hukum syar'i dan syariah. Jadi saya tidak
hukum kafir yang saya pakai, tapi yang saya pakai adalah syariah. Dan kepada kalian terlantik, rasa-rasanya untuk praktek sudah tidak perlu saya ulas kupas, semua pun kita sudah tahu, hanya sekedar mengingatkan. Tahun depan 2024 kita akan melakukan menghadapi akreditasi berkala terhadap organisasi bantuan hukum. Ini sangat saya dambakan terkhusus untuk Pulau Buton. Ada lagi di sini yang ada saya lihat orang dari Buton benar-benar mempersiapkan diri 2024 yang akan datang supaya dapat mengikuti, memenuhi persyaratan supaya bisa diluluskan untuk tahun 2024. Saya harapkan kepada ibu advokat kita tadi yang dari Bau-Bau minimal supaya mempersiapkan diri ataupun di tempat lain. Sekilas info ataupun sekilas kupas kita bicarakan, mungkin kalian tidak hadir dalam Rapimnas nanti hari Sabtu. Syukur-syukur bisa kalian ikut. Rapimnas yang akan mengambil sikap, tindakan, perbuatan, mengambil suatu keputusan untuk melaksanakan Prodipa maupun Prodi Ebadi. Di Pradin tidaklah segelintir manusia memberikan putusan dalam organisasi, tapi di Pradin sebagai pembelajaran sekaligus untuk mempertahankan hito daripada Pradin itu yang sudah berusia 58 tahun sebentar lagi, sehingga apapun karena ini merupakan suatu pencerahan, pembelajaran, makanya ambil decision maker melalui Rapimnas untuk memutuskan pelaksanaannya dengan tujuan maksud agar kita semua bersama-sama mari kita belajar dan mari kita berikan pelajaran kepada mereka-mereka abal-abal kaleng-kaleng sontolo yang di luar sana. Semakin lama sangat memprihatinkan, semakin lama semakin memprihatinkan. Makanya sikap Pradin harus segera dilaksanakan, tidak ada terkali-kali apapun alasannya. Makanya berdasarkan nanti putusan Rapimnas, bukan putusan DPP. Saya ulangi sekali lagi bahwa pelaksanaan Rapimnas tahun 2023 ini tentang pelaksanaan implementasi Prodipa maupun Prodi MAD, bukan putusan DPP Pradin, tapi saya tingkatkan merupakan putusan organisasi ataupun putusan seluruh yang hadir ataupun seluruh anggota Pradin harus mendukung, tiada alasan apapun, karena itu bukan putusan DPP tapi putusan organisasi. Itu saya ingatkan. Kenapa? Karena sudah sangat mencekam keadaan profesi advokat kita ini. Luar biasa, sangat memprihatinkan. Siapa lagi yang peduli, siapa lagi yang mau membangun profesi ini kalau bukan kita? Tidak mungkin orang lain ataupun instansi yang lain memberikan, membenahi kita. Mari kita membenahi diri kita sendiri, khususnya di Pradin dan advokat seluruh Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, nanti di sini namanya saya nggak hafal satu persatu yang anggota di Sultra ini karena jarang komunikasi dengan saya. Yang saya hafal cuma beliau ini aja ini. Siapa itu pun udah lupa lagi nyebut namanya. Siapa? Imam Ridho. Selebihnya aku nggak hafal yang mana satu persatu, tapi wajahnya saya kenal. Kalian nanti akan menjadi pionir di sini. Tujuan Rapimnas itu saya akan berikan bekal kepada kalian satu hari, tapi kalau dibekali dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan oleh DPP Pradin sekarang, kalian sudah bisa itu. Nanti dua akan memberikan sana pakar, Dewan Pakar, Ketum Pradin dan Profesor Yongki Fernando, anggota Pradin. Itu nanti yang menggojlok di sana untuk memberikan kepada kalian, membuka kelas di sini, kelas MAD. Yang pionir-pionirnya adalah kalian, anggota Pradin Sulawesi Utara. Kenapa tadi saya katakan ini terakhir?
Karena nanti rencananya kita hasil Rapimnas itu kita sampaikan kepada Mahkamah Agung, meminta kepada Mahkamah Agung agar pengambilan sumpah calon advokat harus memiliki ijazah gelar advokat. Selesai itu urusan. Dan itu kita sudah koordinasi yang demikian itu. Dan mereka siap untuk itu, mengeluarkan surat edaran nanti. Makanya bagi advokat nanti ke depan harus punya ijazah gelarnya advokat. Sedangkan prodi itu baru kita mulai sekarang. Dengan demikian mungkin 2024 kosong, tidak ada lagi pengambilan sumpah pada pengadilan tinggi. Bahkan nanti sumpah itu pun hanya seremonial. Yang sudah terjadi 15 tahun terakhir ini suatu penyimpangan, suatu pengingkaran hukum luar biasa. Seakan-akan berita acara sumpah advokat itu adalah merupakan legalitas. Bukan, ini penyimpangan oleh penguasa. Salah itu. Lebih tinggi nilai berita acara sumpah advokat daripada SK pengangkatannya sebagai advokat. Ini kan penyimpangan. Status daripada berita acara sumpah pengadilan tinggi itu bukan pengangkatan seseorang menjadi advokat, bukan. Status berita acara sumpah pengadilan tinggi itu hanya itu merupakan status atributif, pelengkap, bukan wajib, tapi itulah politik hukum dari Mahkamah Agung pada waktu zaman hari itu Pak Ketua Mahkamah Agung. Seakan-akan paling tinggi berita acara sumpah daripada SK pengangkatannya. Kan aneh Republik ini. Disimpangi oleh penegak hukum itu sendiri. Sedangkan berita acara sumpah ini dilandasi oleh SK pengangkatan advokat yang tadi dibacakan oleh Sekretaris DPW. Itu SK kalian. Tanpa itu nggak mungkin berita acara yang timbul. Besoknya akan akan diambil sumpahnya pada pengadilan tinggi. Mandatori Undang-Undang Advokat pasal 5 ayat 2 menyebutkan sebelum praktek menjadi advokat terlebih dahulu diambil sumpah. Itu atributif, bukan mutlak. Yang mutlak itu harus ada SK pengangkatan advokat. Ini yang keliru, akan kita luruskan nanti pada masa-masa akan datang semuanya ini. Ini yang orasi ini ketumperadin. Kalau nggak dibatasi nanti jalan terus sampai besok pagi pun jadi ini. Coba dibatasi saya. Di tekor kalau berlebihan. Soalnya ini kereta ini. Ilmu yang akan saya berikan. Ini salah satu pembekalan supaya kalian memahami bahwa berita acara sumpah itu bukan mutlak, itu atributif, pelengkap. Tanpa SK saya nggak mungkin disumpah. Tapi kenapa lebih tinggi sumpah daripada SK saya sebagai ketum Pradin? Kan aneh. Kita diajari bodoh dalam penegakan hukum, mestinya harus berikan pembelajaran. Itulah tugas gunanya nanti kita akan lakukan pendalaman pada program pendidikan Master Advokat disingkat dengan EPAD. Jadi nanti Advokat Imam Ridho SK EPAD. Nah itu mantap barang itu. Aplaus dulu buat dia dulu itu. Izin Pak Ketua. Ya. Ada agenda kedua itu rapat bersama. Ya. Ini saya selesaikan dulu ini. Ya. Kelanjutan ini. Nah oleh karena itu saya dambakan kepada kalian nanti, apapun putusan Rapimnas kalian monitor, kalian cermati, amati dan laksanakan. Dan kalian bisa nanti walaupun baru dilantik sekarang, kalian bisa langsung berkarya untuk, ya sekali lagi, untuk menangani perkara 20. Itu masih bentar, banyak itu di pengadilan perkara-perkara pro itu. Kenapa? Syarat untuk mengikuti prodi MAD harus menangani perkara 20. Dari perkara 20 itu putusan itulah nanti akan diperdalam, dikaji, dibuat kita gali selama 1 tahun. Jadilah master advokat. Ya, jadi itu saya kira saya tekankan kepada kalian. Syukur-syukur kalian bisa ikut hari Sabtu ini. Jumat ya, Jumat kita mulai
Prarabimnas hari Jumat setelah wakda Jumat sampai Sabtu full day di Jakarta. 1,5 hari cukup. Saya yakin demikian karena semuanya kan udah cerdas ini, udah pintar-pintar. Yang belum itu cuma saya. Pintar semuanya. Nanti tinggalannya saya berikan pembekalan. Saya kira demikian saya sampaikan sekali lagi sebelum saya tutup. Selamat kepada kalian yang baru dilantik menjadi advokat dengan status mulai sekarang malam hari ini sudah resmi menjadi advokat. Dan insya Allah seperti yang saya uraikan tadi, besok pagi pukul 10.30 kalian akan diambil sumpahnya pada Pengadilan Tinggi Kendari di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara ini. Oleh karenanya sempurna sudah, kalian sudah bisa berkiprah dan lakukan profesi sebagaimana mestinya dan laksanakan sesuai dengan ikrar yang saudara-saudari ucapkan tadi. Demikian para sekutu Pradin dalam hal pelantikan advokat Pradin Sulawesi Tenggara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne Pradin.
Ketua Umum Peradin menutup sidang pelantikan advokat Peradin Sulawesi Tenggara. Dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Rabu tanggal 7 bulan Juni tahun 2023, saya Advokat Ropa Unrambe, Ketua Umum DPP Peradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Peradin Sulawesi Tenggara ditutup. Ketua Umum dan pengurus DPP